Halo rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman pembelajar online. Selamat datang. Seneng banget rasanya bisa nemenin kalian di sesi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang super dinamis, yaitu hukum internasional. Spesifiknya, kita akan bangun fondasi dari awal banget, ngebahas pendahuluan dan landasan teoretisnya. Jadi, siapkan kopi dan catatan kalian, kita langsung mulai aja yuk. Oh iya, sebelum masuk lebih dalam, saya mau kasih apresiasi dulu nih. Materi keren yang bakal jadi cetak biru belajar kita hari ini, itu disusun secara cermat banget oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Mereka udah ngerangkum literatur-literatur top supaya kita bisa dapat pemahaman yang komprehensif dan tajam. Dan sekedar mengingatkan, video explainer ini emang dirancang khusus sebagai media pengajaran online ya. Jadi, ini bisa banget kalian jadiin referensi utama. Dan bebas diulang-ulang tontonnya buat nemenin perjalanan studi hukum kalian. Anggap aja ini semacam peta jalan kalian buat paham materinya secara utuh. Oke, kita intip dulu yuk silabus hari ini. Pertama, kita ada pengantar hukum internasional. Terus kita masuk ke definisi menurut para ahli, lanjut ke ruang lingkup dan subjeknya, lalu ngebahas teori dasar kekuatan mengikat, dan ditutup dengan referensi plus evaluasi akademik. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Pengantar hukum internasional. Nah, kalau ngomongin hukum internasional, coba deh renungkan hal ini. Di dunia kita sekarang yang makin saling terkoneksi, interaksi antar negara, kayak perjanjian dagang, penyelesaian konflik bersenjata, sampai urusan hak asasi manusia, itu kan nggak terjadi di ruang hampa ya. Semuanya butuh aturan main bersama. Hukum internasional inilah yang jadi kerangka vitalnya. Ibaratnya, dia itu lem yang menjaga ketertiban, keadilan, dan perdamaian di masyarakat global yang makin bergantung satu sama lain ini. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal bedah apa kata para ahli soal definisinya. Kita mulai dari kacamata klasik dulu, yaitu dari L. Oppenheim. Menurut beliau, hukum internasional itu intinya sekumpulan aturan kebiasaan dan konvensi yang dianggap mengikat secara hukum oleh negara-negara beradab dalam hubungan mereka. Perhatiin deh, ini tuh cetak biru original yang fokusnya state-centric banget. Artinya, di zaman dulu, hukum internasional itu ibarat klub eksklusif yang hampir secara eksklusif cuma ngatur hubungan antar negara-negara berdaulat aja. Sekarang kita geser ke pakar hukum top kita, Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Beliau mendefinisikan ini sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur persoalan lintas batas negara. Nah, yang menarik dari pandangan beliau ini adalah pendegasan kalau hukum ini ngatur ranah publik, bukan perdata. Ini poin penting banget buat ngebatasin secara tegas antara hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional. Tapi, seiring berjalannya waktu, hukum kan pasti berkembang. Malcolm and Shaw kemudian memperluas definisi klasik tadi. Beliau memasukkan individu dan organisasi internasional ke dalam bagian subjek hukum ini. Ini evolusi yang luar biasa banget. Dengan makin kuatnya norma hak asasi manusia dan kesadaran soal kejahatan lintas negara, akhirnya diakui bahwa entitas lain negara juga punya tempat di tatanan hukum ini. Masuk ke bagian ketiga nih, ruang lingkup dan subjek. Sebenarnya subjek hukum internasional itu apa sih? Gampangnya gini, mereka ini adalah entitas atau pihak-pihak yang punya kapasitas hukum secara penuh. Jadi mereka itu yang menyandang hak, punya kewajiban, dan secara legal bisa bertindak dan diakui di arena internasional. Kalau kita bandingin ruang lingkupnya, kerasa banget perubahannya. Pendekatan klasik tadi kan cuma peduli sama paradigma hubungan antar negara. Tapi masuk abad ke-20 dan ke-21, cakupannya meluas secara masif jadi pendekatan modern. Sistem hukum kita berubah jadi jaring yang super kompleks yang sekarang harus ngelola interaksi dari berbagai macam aktor non-negara di panggung dunia. Nah, poin krusialnya tuh ada di siapa aja aktor-aktor ini. Negara jelas masih jadi pemain utama dan pengendali utamanya. Tapi ingat, organisasi internasional, individu, dan entitas non-negara lainnya sekarang udah ikut naik panggung sebagai subjek hukum. Contoh nyatanya nih, individu sekarang bisa dimintai pertanggungjawaban langsung soal kejahatan perang di Mahkamah Pidana Internasional. Jadi hukum internasional tuh sekarang benar-benar nyentuh kita semua, nggak cuma para diplomat di meja perundingan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, teori dasar kekuatan mengikat. Ini dia paradoks sentral yang paling bikin penasaran. Coba pikirin deh. Hukum di negara kita berjalan karena ada DPR yang bikin undang-undang, ada polisi yang nangkep pelanggar, dan pengadilan yang menghukum. Tapi di level global, kan nggak ada tuh polisi dunia atau parlemen dunia yang absolut. Terus pertanyaannya, kenapa negara-negara besar yang berdaulat itu bersedia tunduk dan merasa terikat sama hukum internasional?
Untuk jawab itu, para sarjana punya beberapa teori dominan. Pertama, teori positivisme. Kalau kata teori ini, hukum itu mengikat semata-mata karena kehendak atau persetujuan negaranya sendiri. Negara secara sadar mengikatkan diri lewat perjanjian tertulis. Terus, di sisi seberang ada teori naturalisme. Pendekatan ini percaya kalau hukum internasional itu akarnya dari hukum alam atau prinsip moral universal. Keadilan dan nilai kemanusiaan, itulah yang mengikat negara, nggak peduli mereka tanda tangan di atas kertas atau enggak. Nah, selain dua raksasa tadi, ada satu pendekatan lagi yang nggak kalah memikat, namanya mazhab Prancis atau pendekatan sosiologis. Bayangin ya, mereka ngelihat negara itu nggak lebih dari sekumpulan manusia. Dan karena manusia itu pada dasarnya makhluk sosial yang punya naluri biologis buat hidup bergabung dan bersolidaritas, maka negara juga punya kebutuhan alami yang sama buat kohesi sosial. Jadi, hukum internasional itu ada dan mengikat karena ia merupakan fakta sosial dan kebutuhan mutlak buat bertahan hidup bareng-bareng. Menarik banget kan? Oke, kita sampai di bagian kelima, referensi dan evaluasi akademik. Ini adalah daftar pustaka resmi yang jadi fondasi materi kita. Buku-buku dari pakar kayak Moshtar Kusumaatmadja, Sri Setyaningsih Suwardi, Sefriani, sampai J.J. Stark itu rujukan wajib. Saya sangat mendorong teman-teman mahasiswa buat berburu buku-buku ini. Ingat ya, sesi expander kita ini kan cuma gerbang awalnya aja. Nah, di buku-buku inilah tempat kalian menggali lebih dalam lagi. Sebelum saya pamit, saya punya satu evaluasi akademik buat teman-teman. Anggap aja ini ujian bawa pulang atau bahan diskusi seru buat kelompok kalian. Berdasarkan obrolan kita tadi. Coba diskusikan gimana sih pendekatan positivisme versus naturalisme ini dalam menyikapi peran aktor non-negara, khususnya individu, dalam konflik global modern. Coba analisis gimana dua teori ini ngasih kerangka yang beda banget soal hak dan kewajiban kita sebagai warga dunia. Renungkan pertanyaan berbobot ini ya. Makasih banyak udah nemenin sesi akademik ini. Tetaplah kritis, teruslah membaca, dan sampai jumpa di ruang kelas virtual kita berikutnya.